pendengar dan pemirsa kabar otonomi khusus atau KAUS, di kesempatan hari Jumat ini pada tanggal 7 November 2025, senang sekali kita telah kembali berjumpa dalam dialog interaktif. Dan di kesempatan hari ini saya Thomas Yamlain kembali menyapa Anda semua. Dan di siang hari ini juga ada dua narasumber kami, yakni yang pertama adalah Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bovendigul, Bapak Darius Minggu. Apa kabar, Pak? Baik. Sehat-sehat ya, Bapak ya? Siap. Dan juga ada Pak Ruben. Ini keseharian Pak Ruben di Bapeden selaku apa ini? Silakan, Pak. Kepala Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya. Oke. Pemirsa, KAUS dimanapun Anda berada, dalam dialog interaktif kabar otonomi khusus ini kita akan lebih banyak berdiskusi terkait dengan pelaksanaan otonomi khusus jilid 2. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan terkait dengan khusus jilid 2 ini, kami ingin bertanya kepada Bapak Darius selaku Kepala BP4D. Tentu publik dan masyarakat Bovendigul juga ingin bertanya, apa sih perbedaan antara dana ataupun otsus jilid 1 dengan jilid 2? Silakan Pak Darius. Baik, terima kasih Pak. Selamat siang. Mungkin saya dari Bapeda. Mungkin Bapak Ibu perlu kami sampaikan kepada masyarakat bahwa perbedaan antara otsus dengan jilid 1 dan 2 tentunya dalam hal ini bilang berbeda tapi sama sebenarnya. Ya. Kenapa hanya ada memang perbedaan dalam teknik ya, mungkin dari sisi pelaksanaan terutama dari sisi pengawasannya. Iya. Itu saja sebenarnya perbedaannya. Kalau pelaksanaan juknis sebenarnya itu baik Undang-Undang 1 dan Undang-Undang 2 sebenarnya sama. Hanya memang dalam Undang-Undang Otsus Jilid 1 ini setelah dievaluasi ya, selama sekian puluh tahun itu seharusnya dianggap bahwa orang Papua itu seharusnya sudah sejahtera. Iya. Tapi kenyataannya apa yang terjadi pada sekitar sampai dengan 20 tahun ini ternyata belum yang diharapkan oleh baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, tidak begitu kejadiannya. Saya bilang tadi sejahtera, tapi kenyataan angka kemiskinan masih terlalu tinggi. Nah, akhirnya muncullah Undang-Undang Otsus Jilid 2. Undang-Undang Otsus Jilid 2 ini karena jilid 1 sebenarnya itu karena saya bilang tadi kurang pengawasan sebenarnya. Diberikan kepada masyarakat UAT tentang pengelolaan dana otsus itu sendiri, tapi dari sisi pengawasannya ini yang kurang efektif menurut saya, sehingga terjadi kegagalan di mana-mana. Dikeluarkanlah Undang-Undang Otsus Jilid 2 ini bagaimana supaya dari kegagalan dari jilid 1 ini akan diperbaiki. Artinya kelemahan-kelemahan di dalam teknis pelaksanaannya itu yang harus kita perbaiki, yang sesuai yang muncul di PMK 33. Tentunya sesuai dengan RIP 3 ya. Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua ini sebenarnya sudah ada payung hukumnya di situ. Nah, hanya di dalam teknik pelaksanaan ini kadangkala meleset dari situ. Saya bilang tadi karena kurangnya pengawasan sehingga di dalam teknik pelaksanaan di lapangan itu ya kadangkala tidak sesuai apa yang diharapkan. Itu sebenarnya perbedaan daripada ini. Tapi untuk jilid 2 ini betul-betul dituntut bagaimana supaya dana otsus ini sasarannya bagi orang asli Papua betul-betul diberikan kepada mereka, diberdayakan supaya mereka dapat mengembangkan dirinya.
Tadi Pak Darius sampaikan bahwa mengapa sampai dana otonomi khusus jilid pertama itu bisa dikatakan gagal, kurang menyentuh masyarakat orang asli Papua karena minimnya pengawasan. Ini bagaimana Pak Ruben melihat akan hal ini, dan sebenarnya yang menjadi perbedaan antara Otsus jilid 1 dan jilid 2 ini bagaimana? Silakan Pak Ruben. Iya. Baik, terima kasih. Terkait dengan perbedaan ya, mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kepala, tapi yang jelas adalah di Undang-Undang 1 tahun 2000, Undang-Undang 21 tahun 2001 itu pelaksanaan tata kelola dana otsus ini dilakukan oleh Provinsi Papua sendiri, sehingga terhadap pengawasan mungkin kurang. Jadi masyarakat menganggap ya ini pekerjaan ataupun program kegiatan yang dilaksanakan di periode pertama 20 tahun itu tidak ada. Memang benar, tapi sebenarnya pemerintah sudah lakukan itu. Banyak aktivitas pembangunan, program pembangunan yang dibangun, hanya memang tidak diberikan kode atau diberi label untuk menginformasikan bahwa ini dibangun dari sumber dana otsus. Jadi ketika itu kan DAUDAK dan otsus itu berjalan bersamaan, tetapi tidak ada informasi yang menjelaskan bahwa ini misalnya puskesmas ini dibangun dari sumber dana otsus. Nah itulah kemudian ada penilaian bahwa tidak ada apa-apa. Memang di satu sisi seperti itu, tapi di sisi lain memang penilaian masyarakat karena ini ya di tata kelola tahap pertama, tahun pertama gagal, sehingga dilanjutkan di undang-undang berdasarkan Undang-Undang 21 tahun 2000, Undang-Undang 2 tahun 2021. Nah, tata kelola kedua ini memang sedikit ditangani langsung oleh pusat, dan pusat langsung mengawasi itu dalam proses perencanaan dan pelaksanaan, bahkan pengawasan sekalipun. Dan sistem yang dibangun memang sistem sangat baik dan terintegrasi. Jadi bisa dipantau. Uang cair atau tidak, kita terima uang atau tidak itu terpantau. Termasuk misalnya kita merencanakan program kegiatan misalnya, itu harus tepat waktu, musrembang harus dilakukan tepat waktu, dan seterusnya. Karena di situ ada variabel-variabel penilaian yang nanti dinilai sebagai bagian dari kinerja pelaksanaan dana otsus dari mereka sumber daya yang mengelola itu. Demikian. Pak Ruben, lantas kalau misalnya fungsi pengawasan semua diambil alih oleh pusat, terus bagaimana peran daripada pemerintah provinsi ataupun juga pemerintah kabupaten dalam mengawasi penyaluran atau penggunaan dana otsus ini bagaimana? Ya sebenarnya memang di daerah itu ada. Kita punya ada internal itu kan, pengawasan internal itu dari inspektorat, sedangkan eksternal itu dari PPK kalau saya tidak salah. Ya. Kami ke Pak Darius lagi, apakah nanti ke depan untuk merubah pola pikir masyarakat yang menganggap bahwa otsus selalu gagal, otsus selalu tidak berpihak, apakah sudah memasuki otsus jilid 2 ini dalam pekerjaan apapun sudah diberikan label kah bagaimana Pak? Baik, terima kasih ya. Saya sampaikan tadi awal, sebenarnya kalau kita bicara masalah gagal, sebenarnya tidak gagal sebenarnya. Artinya yang saya bilang tadi, kita belum puas, masyarakat belum puas. Kalau dibilang gagal sebenarnya kan tidak sebenarnya, karena itu tergantung dari pengelola. Tapi belum sepenuhnya apa yang diharapkan baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Tadi yang itu nanti kemudian otsus ini kan disampaikan Pak Ruben tadi, Pak Nabi, bahwa itu memang harus dikasih label. Kan selama ini kan masyarakat di OPD ini kan dia bikin program macam kegiatan fisik kan misalnya, tapi di situ tidak ditulis di situ otsus tahun berapa. Jadi masyarakat, pikiran masyarakat bahwa oh ini tahu, padahal itu sebenarnya otsus sudah jalan. Dengan regulasi yang terbaru di Undang-Undang Jilid 2 ini diharapkan ada labelnya supaya kita semua, baik masyarakat biasa maupun aparat pemerintah,
baik kabupaten maupun provinsi dan pusat itu kita bisa memantau. Wah, bukan sebenarnya gagal, sudah banyak yang dibahas. Iya. Ini ke masyarakat tentang OSIS hanya karena tidak ada labelnya. Nah, tapi kita sudah 2 tahun yang lalu ya, Kita sudah menerapkan itu. kita sudah menerapkan itu supaya masyarakat di kampung-kampung dan distrik tahu bahwa ini sumber dana OSIS, kita punya uang. Iya, iya. Nah, Nah, lantas Pak Ruben, dalam upaya merubah pola pikir masyarakat supaya jangan menganggap lagi OSIS itu gagal, OSIS itu selalu tidak berpihak. Ini ada upaya-upaya apa yang harus dilakukan oleh pihak Bapeda sendiri supaya ke depan masyarakat menganggap bahwa hadirnya dana OSIS itu lebih berpihak pada mereka. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Jadi pertama kaitan dengan semua aktivitas pembangunan fisik Iya, itu diberi label. iya, Saya kasih contoh misalnya bis. Ada bis OSUS, Iya. pengadaan dari OSUS itu BTI. Itu di situ diberi kode, diberi label OSUS tahun sekian. Atau pembangunan fisik lain, iya, termasuk misalnya bantuan untuk anak sekolah. Di tas yang mereka gunakan saja ditulis OSUS tahun sekian, yang bisa menginformasikan bahwa ini bagian atau ya ini diadakan dari sumber dana OSUS, sehingga bisa membedakan antara sumber dana OSUS, DAK dan DAO. Itu satu. Yang kedua, artinya itu telah memberikan informasi kepada masyarakat. Yang kedua, kami punya Kominfo. Kominfo juga berperan untuk memberikan informasi melalui sosialisasi, Iya. apakah dia lewat media massa atau dan lain-lain, untuk menginformasikan terhadap penggunaan dana OSUS dan seterusnya. Jadi Kominfo juga terlibat dalam proses ini. iya. Jadi Kominfo ikut terlibat, memberikan penjelasan, mensosialisasikan kepada masyarakat kita bahwa mekanisme pengelolaan dan proses yang berjalan seperti ini. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Nah, bila mana dalam perjalanan waktu, misalnya salah satu OPD yang menggunakan atau mengelola dana OSIS tidak menempatkan logo atau label pada sebuah paket pekerjaan, apakah ada sanksi kepada mereka, Pak? Untuk sementara belum disepakati untuk dikenakan sanksi. Karena memang sebenarnya penting informasi yang disampaikan untuk bagian dari sosialisasi. Label itu bagian dari sosialisasi yang bisa menginformasikan kepada masyarakat. Misalnya di kampung mereka bisa tahu, oh ternyata bantuan tas ini sumber dana OSUS, atau sepatu ini sumber dana OSUS, atau sekolah yang dibangun ini sumber dana OSUS, dan seterusnya. Tapi sejauh pengamatan ini, ketika Bapak berdua melihat bahwa OPD yang menggunakan dana OSUS sudah memberikan label, ini bagaimana tanggapan masyarakat sendiri? Nah, kemudian masuk di pencairan tahap 2 itu 45%. Ya. Itu ada juga bulannya. Iya. Bulan Agustus September ya. Ya. Itu salah. Nah, nanti yang terakhir nanti di akhir tahun itu yang 25%. Ini memang sudah diatur di dalam mekanisme tentang pencairan dana OSIS. Hanya kendala kita di BPNDB begini. Karena kenapa dia lambat? Nah, seharusnya kan OSIS ini sudah jelas, tahapannya sudah jelas. Seharusnya setelah penyerahan DPA, kiranya OPD yang mendapat atau pengelola dana OSIS segera melakukan action. Bukan menunggu. Bagaimana dengan tahap pencairan tahap 1 kalau menunggu? Karena harus minimal 30%. Kalau tidak cair tahap 1, ya ada risiko menghambat itu pencairan tahap kedua. Kemudian permasalahannya juga itu kadang-kala dari kita, dari OPD kan terlambat menyampaikan laporan. Iya. Sementara OSIS ini sudah diatur tahapan penyampaian laporannya, langsung diupload ke pusat. Iya. Itu bisa memantau. Makanya tadi kita sampaikan bahwa ada pengawasan secara langsung dari pusat. Kalau tidak, tidak bisa ditransfer dari pusat. Itu tahap berikutnya. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh
terutama bagi pengelola dana otsus. Nah, kami sudah berulang kali, tapi masih sebagian yang kurang memahami ini. Apakah dia sengaja atau kurang memahami? Nah, ini. Tapi mau tidak mau kami dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ya melaksanakan tugas dan fungsi kami. Kewajiban kami itu menyampaikan. Kami bukan pemeriksa, tapi di situ kami ada monitoring. Ini setelah kami monitoring apa yang kami lihat secara langsung di lapangan, itu wajib kami membuat laporan, termasuk laporan sampai ke pusat. Kami laporkan ke kepala daerah supaya jangan sampai menghambat pencairan tahap berikutnya. Kalau lambat berarti apa yang diharapkan? Tingkat kesejahteraan masyarakat, pengembangan SDM-nya, kesehatannya yang diharapkan mungkin lebih bagus, bisa kan terganggu di situ, Pak. Tapi kalau kita ikut sesuai juknis dan kita laksanakan secara baik, saya yakin ke depan lebih bagus tentang pengelola dan otsus maupun sebagai penerima manfaat. Ini saya sampaikan. Pak Ruben, seperti penjelasan daripada Rius tadi, andai kata dalam realisasi tidak mencapai target misalnya, apakah ke depan sanksi kah berupa pengurangan anggaran kah bagaimana, Pak? Ya baik, terima kasih. Jadi memang sudah ada ketentuan yang diatur di dalam tata kelola otsus di tahap kedua, itu diatur terkait dengan transfer. Memang ada ketentuan yang sudah dijelaskan tadi oleh Pak Kepala. Pertama, TKD itu pertama transfer masuk itu memang dia 30%. Yang kedua 45%. Yang ketiga 25%. Tapi tentunya tahap pertama itu ketika kita menyampaikan laporan tahunan kabupaten, baru tahap pertama masuk. Setelah tahap pertama masuk, penyerapan itu paling penting. Jika penyerapan anggaran masih sangat rendah, maka laporan berikutnya tidak bisa dilaporkan. Jadi perlu OPD melakukan percepatan dalam penyerapan anggaran dan proses pelaksanaan kegiatan, karena biasa ada penilaian. Pertama adalah realisasi anggaran dan realisasi capaian output terhadap visi. Nah, itu menjadi bagian terpenting. Jadi kalau proses pencairan atau penyerapan anggaran itu berjalan dengan baik dan capaian output baik, ya transfer kedua masuk. Yang ketiga pun demikian. Hanya memang di hampir seluruh tanah Papua ini biasanya ada kendala, tapi mereka di kementerian sangat-sangat konsen untuk membantu. Jika mereka melihat ternyata kan mereka memantau langsung. Jadi jika di daerah itu ada kendala, mereka langsung bantu. Mereka langsung undang, mari kita bicara soal ini. Mari kita cepat melakukan percepatan ini, jangan sampai terhambat. Karena uang ini kemudian akan tersalur ke masyarakat. Dan semacam itu. Terus pusat mereka sangat-sangat memperhatikan. Welcome sekali ya. Iya. Jadi kalau yang tata kelola pertama mungkin kurang. Kalau ini langsung ditangani oleh pusat, artinya mereka juga memantau. Jika ada kendala di daerah, mereka turut membantu. Kami kayak Pak Ruben ya. Seperti yang selalu ditanyakan oleh masyarakat, tentu ketika berbicara menyangkut dana otsus, publik juga ingin bertanya terkait dengan pagu anggaran, terkait dengan pagu anggaran jilid otonomi khusus jilid 1 maupun jilid kedua ini bagaimana? Bisa dijabarkankah, Pak Ruben? Silakan. Baik, terima kasih. Memang benar, karena dana otsus ini tentunya bersumber dari Daun Nasional. Daun Nasional, sehingga pemerintah pusat memberikan alokasi. Di tahap pertama itu dia sebesar 2%. Nah, di tahap kedua itu jumlahnya 2,25%. Di 2,25% ini itu juga dibagi menjadi dua. Pertama, dana bersifat umum yang namanya blok rent, itu 1%. Itu digunakan untuk pembangunan, pemeliharaan, dan pelayanan publik lainnya. Yang kedua, digunakan untuk kesejahteraan orang Papua, terus ke lembaga adat.
Berikutnya hal lain sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah. Yang kedua, dia spesifik grant. Dana bersifat khusus ini, dia kan ada mandatory spending di situ, sehingga dia nilainya pagunya 2%. 2% ini dibagi untuk 3. Pertama adalah pendidikan 30%, kedua kesehatan 20%, dan sisanya untuk ekonomi. Kemudian dana tambahan infrastruktur. Dana tambahan infrastruktur ini memang bukan bagian dari dana otsus, tapi dia pemerintah pusat menambahkan untuk kepentingan infrastruktur pendukung dana otsus. Dalam hal ini untuk infrastruktur pendidikan, kesehatan, yang mendukung ekonomi, mendukung kesehatan, dan mendukung pendidikan tadi. Sehingga dia di situ ada 5 item. Pertama adalah infrastruktur perhubungan, yang kedua infrastruktur air bersih, yang ketiga infrastruktur telekomunikasi, yang keempat infrastruktur air bersih, terus infrastruktur telekomunikasi. Mungkin saya salah sebut, tapi kira-kira ada 5. Sehingga untuk kami Kabupaten Bovendigul, tentunya pagu yang kita terima itu tentunya pakai ukuran 2,25%. Nah, di situ memang setiap tahun itu berbeda-beda. Dia masih fluktuatif. Kalau pagu nasional naik, daun nasional naik, maka otsus pun naik. Kalau turun ya dia turun juga, sama. Hanya memang kami di Kabupaten Bovendigul itu sebenarnya dana otsus dan DT ini dikelola oleh 21 OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Tugas pokok dan fungsi masing-masing kemudian melalui tahapan dan proses, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan monitoring dan evaluasi. Kira-kira itu. Luar biasa sekali ya, Pak Ruben sudah menjelaskan terkait dengan pagu anggaran dana otonomi khusus jilid 1 maupun jilid kedua. Kami ke Pak Darius, kita tahu persis bahwa ketika masuk tahun anggaran 2025, bahkan lagi menjelang masuk ke tahun anggaran 2026 nanti, tentu masyarakat Indonesia dan khususnya kita Kabupaten Bovendigul diperhadapkan juga dengan yang namanya efisiensi anggaran. Nah, tentu ini berpengaruh juga terhadap yang namanya dana otsus. Dalam menyikapi hal ini bagaimana Pak? Upaya-upaya yang dilakukan sehingga ke depan betul-betul penyerapan anggaran dana otsus ini bisa berpihak pada masyarakat. Silakan Pak. Baik. Perlu saya sampaikan bahwa untuk tahun 2025 kemarin sampai saat ini ya. Sebenarnya kita punya transfer pusat ke daerah memang ada efisiensi. Efisiensinya sekitar 8 MDB-an, sekitar itu. Dari 182. Nah, di efisiensi sekitar 8 MDB. Sekitar 5 miliar. Ya, 5 miliar ya, bukan 8, 5 miliar ya. Nah, dari situ setelah kita terima transfer TKD ya, gitu ya, kita lihat di situ, kok kenapa bisa efisiensi? Karena dengan adanya impres yang satu ya, Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo ini, kena impas itu. Karena disampaikan tadi Pak Ruben sebenarnya itu yang pendapatan negara kita. Kalau dia naik, nanti naik juga. Tapi mungkin kemarin ada penurunan grafiknya naik turun, jadi dikeluarkan impres Pak Prabowo ini. Ya, kenalah otsus juga. Setelah kami lakukan rapat di provinsi, sebenarnya dari seluruh kabupaten yang ada di Papua Selatan, kebetulan saya yang hadir dengan Pak Sekda. Saya menyampaikan bahwa seharusnya dana otsus tidak boleh diefisiensi. Dijelaskan bahwa karena ada impres. Saya bilang impres kan
undang-undang ini Pak, Iya. mana yang lebih tinggi undang-undang daripada impres? Iya. Nah, itu saya ini sehingga didukunglah oleh semua kabupaten kota yang ada pada saat itu, semua sekda yang ada di Kota Selatan. Nah, kita usulkan kepada Ibu Kepala Batrida supaya nanti di dalam tahapan rapat selanjutnya di pusat supaya dikembalikan. Jangan otsus itu di 2026 diefisiensi. Kecuali sumber dana lain silakan. Tapi otsus jangan. Akhirnya di tahun 2026 ini ya puji Tuhan anggaran tambahan dana otsus kita untuk di Kabupaten Bovendigul secara khususnya ada penambahan. Yang saya sampaikan tadi 208 M sekian. Nah, ini berarti apa yang kita sampaikan pada saat rapat di provinsi berarti sudah ditanggapi dan dilanjutkan ke pusat, sehingga ada kebijakan dan pertimbangan. Nah, ini kita bisa ditambah sesuai dengan yang saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan dengan penambahan ini betul-betul dijalankan sesuai dengan regulasi yang ada. OPD yang melaksanakan juga ya ikut sesuai tahapan supaya jangan kita kena pemotongan. Karena kalau tidak sesuai tahapan yang kita lakukan, mulai dari perencanaan sampai laporan sampai dengan evaluasi itu disampaikan ke pusat, keterlambatan, nah kita kena penalti. Ini yang kami himbau kepada seluruh itu pimpinan OPD supaya betul-betul dijalankan sesuai dengan regulasi, supaya dana otsus ini betul-betul bermanfaat bagi masyarakat kita. Apalagi kalau tidak salah seperti yang dijelaskan oleh Pak Darius tadi ya, bila mana mendapat penalti berarti kan 10%-nya. Ya, Ini kan sangat besar sekali. ya besar. Jadi itu yang kita harus jaga Pak. Tapi bukan hanya dari sisi situ bahwa kita kena penalti, tapi sasaran utamanya ini nih, apakah dana otsus ini betul-betul dirasakan bagi masyarakat kita orang asli Papua. Kalau saya dari sisi situ, biar kena ini biar besar tapi tidak bekerja dengan hati, saya kira itu tidak ini akan mengganggu dengan apa yang kita inginkan, baik dari pemerintah daerah, mulai dari kampung, distrik, Pak Bupati, Gubernur dan Bapak Presiden. Jangan sampai dana ini sudah dikaji secara ini dari pusat dan daerah, tapi tidak bermanfaat bagi masyarakat kita. Saya harus tekankan kepada pengelola ini, OPD ini. Jalankanlah sesuai dengan petunjuk teknis supaya ya betul-betul ini bisa tercapai outcome yang kita harapkan, yaitu masyarakat sejahtera, pendidikan lebih bagus, kesehatannya lebih bagus, ekonominya lebih bagus. Tapi kalau kita bekerja dengan tidak sungguh-sungguh, kita umat beragama ini Pak. Jangan bilang orang tidak lihat saya, tapi Tuhan satu. Dia melihat apa yang kita lakukan. Ini saya harus himbau kepada seluruh Bapak Ibu pimpinan OPD supaya betul-betul ya kita amanat dari pusat ini kita harus jaga dan laksanakan sebaik-baiknya Pak, supaya mengangkat harkat masyarakat kita di Bovendigul ini supaya bisa dikenal di daerah lain, otsunya dijalankan baik, berhasil, masyarakatnya lebih bagus. Saya kira itu yang saya lakukan. Terima kasih. Terakhir, apa pesan yang hendak disampaikan oleh Pak Darius kepada pengelola, pengguna dana otsus supaya ke depan mereka bekerja dengan hati, karena yang selalu dinantikan oleh masyarakat orang asli Papua adalah
dana otsus ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat, sehingga jangan ada lagi stigma bahwa otsus ini tidak berpihak kepada mereka. Pesan kepada OPD-OPD. Ya, baik, pesan saya kepada Bapak Ibu, minta maaf para pimpinan OPD, ya, kita ikut regulasi yang sudah dirancang pusat, kemudian bekerja dengan secara jujur dan secara terbuka kepada masyarakat, menyampaikan bahwa kami melaksanakan kegiatan ini bersumber dari dana otsus, dengan harapan masyarakat bisa menerima dengan baik. Dan otomatis kalau ini menerima baik, berarti program ini jalan. Tapi tidak sampai di situ, saya himbau supaya kita sama-sama saling mengawasi, memberikan masukan kalau ada kendala ini. Tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan apabila kita duduk secara bersama-sama. Mungkin itu yang saya sampaikan, supaya marilah kita dukung program ini, supaya masyarakat kita, orang asli Papua, betul-betul kita angkat derajatnya dan menikmati dana otsus dengan sebaik-baiknya. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Pertanyaan yang sama ke Pak Ruben. Bukan rahasia lagi, saudara-saudara kita orang asli Papua yang khususnya berada di daerah terpencil pedalaman masih menantikan sebuah sentuhan pembangunan melalui dana otsus. Apa pesan kepada OPD-OPD yang menggunakan dana otsus supaya mereka bekerja dengan tulus dalam memberikan kesejahteraan kepada masyarakat orang asli Papua melalui dana otsus? Silakan, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Papeda sendiri dan OPD pelaksana ataupun penerima dana otsus diharapkan agar memahami proses. Pertama adalah Rencana Induk Percepatan Pembangunan RIP3 yang kemudian menjadi RAP3 turunannya, ya. RAP3 Rencana Aksi Percepatan Pembangunan. Di dalam misi besar terhadap RIP3 adalah Papua cerdas, Papua sehat, dan Papua produktif. Sehingga setiap OPD wajib dalam proses perencanaan memahami proses. Saya kasih contoh misalnya, di dana tambahan infrastruktur itu yang saya sampaikan di awal bahwa dia harus mendukung pendidikan. Contoh, kalau kami bangun jalan itu harus mendukung akses ke pendidikan, akses ke kesehatan, dan akses ke ekonomi. Jadi tidak membangun jalan sembarang. Nah, contoh lagi, ya banyak contoh, salah satu contoh seperti itu. Sehingga harapan masyarakat adalah, harapan pemerintah adalah supaya melalui dana otsus orang Papua bisa sejahtera dan sama seperti saudara-saudara lain di Indonesia Barat. Maka bagian ini menjadi bagian terpenting yang harus kita perhatikan. Jadi mulai dari awal proses perencanaan sampai pelaksanaan itu harus sesuai prosedur, dan tujuan akhir adalah penerima sasaran. Jadi penerima sasaran apa yang kita rencanakan ujungnya harus mereka orang Papua merasakan. Itu dia di berbagai bidang, termasuk yang ada di Blok REN dan DTI, tapi juga yang ada di spesifik REN, yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Pemirsa, dimanapun Anda berada, demikian bincang-bincang singkat kami bersama Kepala Bapeda Kabupaten Bovendigul, Bapak Darus Minggul, dan juga Bapak Ruben. Kita berharap melalui dialog singkat ini memberikan sebuah pemahaman kepada masyarakat, terutama pengelola dana otsus, agar ke depan mereka menggunakan dana otsus itu untuk lebih tepat sasaran dalam upaya mensejahterakan masyarakat, terutama masyarakat orang asli Papua. Terima kasih sekali lagi. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Thomas Emblem menyampaikan terima kasih atas perhatian kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan.